balik bukit. Kisah Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Netrakala. Wow, kisah Bima, kisah yang sangat menarik dari episode ke episode ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Desa Seruni. Udara malam terasa begitu menusuk. Kabut tipis mulai memenuhi pelataran di atas Bukit Seruni. "Ndoro, Puspawangi mati," kata suara berat. "Aku tahu," kata Ndoro sambil berjalan angkuh ke arah tebing. Hatinya dipenuhi dengan amarah. Ia tidak menyangka Puspawangi, tangan kanannya, bisa dikalahkan oleh pemuda itu. "Bima," geram Ndoro, tangannya mengepal kuat. Ia tidak menyangka kemampuan pemuda itu bukan hanya memiliki kesaktian, tetapi dia juga memiliki otak yang cerdas. "Panggil Bagas ke sini," ucap Ndoro masih terus memandangi Desa Seruni dari atas bukit. Ia tak boleh kalah dari pemuda itu. Desa Seruni dan sekitarnya harus berada di bawah kendalinya. Terlalu banyak cadangan alam di desa itu untuk diabaikan. Selain itu, ia juga butuh banyak sukma untuk tujuan besarnya. Dari dalam rumah joglo muncul satu pemuda tegap. Tatapannya kosong, wajahnya begitu datar. "Ndoro Waseso," ucap Bagas menundukkan kepalanya. "Pancing bocah itu ke Seruni. Gunakan pusaka yang sudah kuberikan padamu," ucap Ndoro angkuh. Sendiko dawuh. Ndoro Waseso berbalik, berjalan melewati Bagas tanpa ekspresi sedikit pun. "Bagas, kau masih ingat di mana pertama kali kau bertemu dengan pemuda itu?" tanya Ndoro. Bagas terdiam, nafasnya naik turun, tatapannya menyorot jauh seolah jiwanya sedang mengembara di waktu yang berbeda. Warung ikut Sukmo Buyatno," ucap Bagas. "Ya, tempat di mana seharusnya kau mati," ucap Ndoro Waseso menyeringai. Bagas tertunduk. Dia ingat saat pertama kali bertemu Bima di ruas jalan dekat hutan Desa Seruni. Pemuda itu meminta bantuan karena istrinya sedang sakit, namun saat mereka singgah di warung makan, tiba-tiba hal buruk terjadi. Bagas masih ingat dengan kejinya Bima memaksanya untuk memakan semua menu menjijikan di tempat itu, hingga sukmanya harus terjebak di warung itu cukup lama. Beruntung, Ndoro Waseso datang dan menyelamatkannya. Dengan menggunakan mantra Bayu Mahit, dia mampu mengembalikan sukma yang sudah diikat oleh warung Sukmo. "Ndoro," ucap Bagas. Ndoro Waseso berhenti. Ia tidak menoleh sedikit pun ke belakang. "Boleh saya membunuh pemuda itu?" kata Bagas datar. "Perintahku hanya membawanya kembali ke Seruni. Sisanya biar aku urus sendiri," ucap Ndoro Waseso melangkah masuk ke dalam rumah. Bagas tertunduk, tak berani membantah. Selepas kepergian tuannya, ia berdiri menatap Desa Seruni di bawahnya dengan keinginan membunuh yang begitu kuat. Lalu
Saat Bagas berbalik, dilihatnya seseorang sudah berdiri di tengah pendopo. Tubuhnya kurus, matanya sayu, serta warna rambut putih keperakan. "Monggo, Doro Waseso memerintahkan kami untuk menyiapkan ini semua," ucap perempuan itu sambil menunjukkan kendil di atas meja. Bagas mendekat, lalu melihat isi di dalam kendil itu. "Bayu mayit?" tanya Bagas. "Benar, Doro ingin kau membawa ini," ucap perempuan itu. Bagas mengangguk. Lalu ia mengambil kendil itu dan duduk bersila di tengah 4 pilar guru. Seketika, kendil yang ada di depan Bagas berderik pelan, mengeluarkan asap tipis dengan bau mayat yang semakin menyengat. "Terkutuk kalian, terkutuk. Kenapa hanya kau yang selamat?" Bagas mengerjap. Di dalam kepalanya muncul banyak sekali suara tumpang tindih yang membingungkan. "Bukan salahku jika aku selamat," bentak Bagas. "Terkutuk kau Bagas, jadilah satu dengan kami. Terkutuk kau." Suara-suara itu terus bergaung di kepala Bagas. Nafas Bagas semakin menderu. Ia terus merapalkan mantra yang diberikan oleh Doro Waseso agar bisa lepas dari pengaruh sukma yang terbelenggu di tempat itu. Biar! Tiba-tiba saja kendil di depannya meledak. Bagas tak bereaksi apapun, hanya menyeringai dan meraih seutas kain berwarna kuning di atas sisa kendil itu. "Mas Bagas," tanya perempuan tua itu memastikan. "Saya baik-baik aja, Mbok. Sampaikan pada Doro Waseso kalau Bagas menerima tugasnya," ucap Bagas sambil melangkah pergi. Bagas terus melangkah dalam diam, melewati rimbunan pohon jati hutan seruni. Sesekali ia melihat 1 atau 2 sosok memperhatikan dari balik pepohonan. "Jiwamu terkutuk," bisik satu sosok perempuan kedil tak jauh dari Bagas. "Menyingkir, jangan sampai kubakar sukmamu," bisik Bagas. "Sukmamu yang akan melebur bersama benda yang kubawa itu," ucap perempuan itu lagi. "Pergilah," ucap Bagas sekali lagi. "Kau dan laki-laki di atas bukit itu akan musnah bersama." Blam! Bagas sudah tak sabar, tanpa ampun ia membakar demit perempuan itu, ucap Bagas sambil berlalu pergi. Ia terus melangkah, menembus pepohonan hingga muncul di salah satu ruas jalan raya. Dari kejauhan, ia melihat sebuah mobil pick-up tak asing terparkir di bahu jalan. Terbesit rasa rindu dengan keluarganya, anak istrinya, namun sekarang semua sudah berubah. Ia tak mungkin menapaki jalan untuk kembali. Ia bukan lagi sosok Bagas yang dulu. Bagas berdiri tak jauh dari mobil pick-up-nya. Dia menanti, menunggu sesuatu yang seharusnya muncul di waktu itu. Tepat pukul 2:17, dengung statis radio dari mobil pick-up terdengar lirih bergegas. Bagas mengambil kain kuning pemberian Doro dan mengikat di pergelangan tangannya. Bam! Tubuh Bagas tersentak saat merasakan energi besar muncul di sekitaran tempat itu. Saat membuka mata, Bagas termangu saat melihat sebuah warung makan yang tak asing di depannya. Warung makan Bu Yatno, serba 1000, dijamin yang makan tak mau pulang. Bagas segera melangkah masuk ke dalam warung. Berbeda dengan saat pertama kali datang, aroma rempah menguar kuat dan lezat. Namun kali ini berbeda, hanya ada bau busuk dan anyir memuakan. Tanpa aba-aba, Bagas segera duduk bersila di tengah warung yang sudah porak-poranda. Dia melepaskan kain kuning yang terikat di pergelangan tangannya, lalu menaruhnya di lantai. Seketika, udara di sekitar Bagas menjadi lebih dingin. Asap hitam menguar dari tiap sudut ruangan itu. Dalam satu kedipan mata, warung porak-poranda itu kembali menjadi utuh. Api berderik di atas tungku api. Panci berisikan sup menguar menggantikan aroma bau busuk anyir darah. Kenapa hanya kau yang selamat?"
Entahlah, suara-suara itu kembali menggema di kepala Bagas. Namun pria itu tetap tenang. Ia tak menolak, namun juga tidak menerima. "Bagas, kenapa kau kembali ke tempat terkutuk ini?" teriak suara-suara asing itu. "Aku ingin membebaskan kalian, wahai roh manusia yang terbelenggu di tempat ini," ucap Bagas. Suara-suara itu masih terus menggema di kepala Bagas, seolah mereka tak terima dengan kemunculan Bagas kembali ke tempat itu. Hingga Bagas merasakan sesuatu yang lain, hentakan energi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. "Katakan, niatanmu sebenarnya, wahai anak manusia?" Bagas membuka mata. Dari arah lorong gelap di ujung warung muncul perempuan paling mengerikan yang pernah ia lihat. Sosoknya tinggi kurus, rambutnya kusut berwarna putih panjang sampai menyentuh tanah. Belum lagi wajahnya yang mengerikan berkulit pucat kering berkeriput. "Aku ingin mengambil sukma yang ada di tempat ini," ucap Bagas datar. "Apa yang kau persembahkan padaku?" gelegar perempuan itu. "Bayu mayit," ucap Bagas datar. Sosok perempuan itu menyeringai. "Keinginanmu terpenuhi. Bawalah sukma dari manusia-manusia rakus ini semampu yang kau bisa. Lalu tunaikan persembahanmu," ucap perempuan itu sambil mengelus kepala Bagas. Bagas tersentak. Ia merasakan udara di sekitarnya menjadi pengap. Kali ini bukan hanya satu, puluhan sosok seperti masuk ke dalam dirinya. "Sukmamu sudah tercampur. Sekarang tunaikan tugasmu," ucap perempuan itu langsung menghilang dari pandangan. Sedangkan Bagas sendiri merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Dia seperti memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara itu di tempat lain, Bima dengan wajah masih mengantuk masuk dan langsung duduk di depan meja angkringan milik Pak Le. "Kopi hitam tanpa gula," ucap Pak Le yang sudah hafal. "Sama mie goreng instan 3 biji. Kasih kuah Pak Le," ucap Bima. "Habis macul di mana Mas Bima?" tanya Pak Le terkekeh. "Bukan macul lagi, tapi jauh lebih berat Pak Le," kata Bima. "Berburu demit yo," ucap Pak Le yang sudah tahu tentang Bima. "Alah, Winanto itu jangan dipercaya. Congornya itu butuh disikat pakai pemutih pakaian," tugas Bima. "Mulutmu itu Mas yang harusnya dibersihkan," ucap suara di belakang Bima. Win, ngapain kamu kesini? Sana pergi. Hus, pait. Sana temenin Maya," ucap Bima. "Oh, dikiranya aku tawon apa? Pale, kopi hitam tambah susu. Bayar sama Mas Bima sekalian," kata Winanto tak berdosa. "Dikiranya aku celengan ayam kamu, Win," tugas Bima. Loh. Selama aku belum sampai desa Renggono, ya kamu mesti menanggung beban hidupku," ucap Winanto sumringah. Pak Le terkekeh dari balik gerobaknya. "Kirain kamu sudah pergi, Win. Taunya masih nongol di tempat ini," ucap Pak Le. Gak tahu ini Mas Bima, katanya mau nganter, tiba-tiba berubah. Paling sebentar lagi ada aja itu ide gila di kepalanya, kata Winanto sebal. Dia masih ingat dengan kejadian beberapa waktu lalu di hutan Seruni. "Yang penting kamu masih hidup," ucap Bima sambil menangkupkan jarinya ke bibir monyong Winanto. "Lepas, bau amis. Habis ngapain kamu Mas?" ucap Winanto curiga. "Bersihin pantat ayam," kata Bima polos tak peduli. Winanto meludah beberapa kali, sedangkan Pak Le di belakang gerobaknya terkekeh geli. "Jadi sekarang kamu tinggal di mana, Win?" tanya Pak Le. "Di kandang ayam, di kosan Mas Bima," ucap Winanto yang langsung memukul mulutnya beberapa kali. "Pantes hidupmu makmur, berarti kamu belum tahu rumor di desa Seruni," tanya Pak Le. "Kenapa lagi sama desa itu Pak Le? Dari kemarin kok rasanya banyak masalah," kata Bima jengah. "Ini bukan perkara goib, tapi ada orang yang mau membeli seluruh rumah di desa itu." Cerot! Winanto tanpa aba-aba langsung menyemburkan kopi hitam yang baru saja ia tenggak. Serius Pak Le? Wah, udah bisa ini, tanya Winanto. "Loh, kenapa? Rumahmu itu bau pesing.
jangan berharap bakal dibeli, ucap Bima santai sambil menguap lebar. Dia masih jengkel dengan Winanto yang enggan pergi sendiri ke desa Renggono, malah menginap di tempatnya dan membawa bantal super pesing miliknya. Jangan begitu dong mas, siapa tahu aja ada yang mau beli, daripada nanti tak tinggal nggak keurus tiba-tiba jadi milik orang lain, ucap Winanto. Nggak akan ada yang mau beli Win, percuma, ikhlasin aja, ucap suara Maya di belakang mereka. Yalah, satu lagi wabah muncul, kata Winanto lirik. Awas, minggir, orang cantik mau duduk, ucap Maya langsung nyempil di antara Winanto dan Bima, membuat keduanya harus menyingkir. Itu kan bangku masih banyak yang kosong mbak, tukas Bima. Tahu ini, orang cantik-cantik kok kelakuannya kayak gini, ucap Winanto. Orang jelek nggak diajak ngomong, ucap Maya sambil mengibaskan rambutnya dengan cantik. Ya, nggak kebayang kalau sampai kalian punya anak, bisa-bisa dunia ini penuh orang sinting, gerutu Winanto. Kenapa sih Win, sewot amat dari tadi, lagi PMS ya? Atau kelamaan jomblo, tanya Maya. Biarin mbak, tadi dia habis nyium pantat ayam, kata Bima sambil menguap. Pantes botol ayam, gerutu Maya. Pokoknya aku mau ke desa, ucap Winanto. Mau ngapain sih? Jangan aneh-aneh deh. Aku sudah belanja untuk perjalanan ke Renggono loh, tukas Maya. Mbak, ini penting mbak, siapa tahu aku bisa dapat uang tambahan. Toh di Renggono aku juga belum tahu mau kerja apa, ya hitung-hitung buat tabungan daripada rumah itu mangkrak, kata Winanto. Winanto, pikir deh, desa Seruni itu ada di pelosok, belum lagi banyak masalah di sana. Kok ya ada yang mau beli semua rumah warga desa? Aneh kan? Buat apa coba? Tanya Maya. Kalau rumornya ada pengembang perumahan besar yang mau beli desa itu mbak, kata Pak Lenimbrong. Tuh, apalagi buat perumahan, pasti laku lah rumahku itu, sahut Winanto berbinar. Udah mbak, biarin aja dia pulang ke desanya, kata Bima jengah. Dia tahu kalau Winanto dilarang pun pasti bakal nekat pulang ke rumahnya di desa Seruni. Nah gitu dong, aku pergi sekarang aja yuk, mumpung masih siang, ucap Winanto. Tapi kan Bim, nanti orang yang... Mbak, ucap Bima memperingatkan. Dia tahu Maya hampir mengatakan kalau ada orang yang ingin mencelakai mereka. Terserah deh, tapi kalau ada apa-apa aku nggak ikut campur ya, tugas Maya. Nanti kalau laku, tenang, aku traktir makan es, kata Winanto. Mending buat beli bantal baru aja, win-win, kata Bima jengah. Kenapa sih mas, kok sampean sensi banget sama bantal kesayanganku itu, tanya Winanto jengkel. Bukannya sensi, tapi muak, karena bantal pesingmu itu aku jadi gak bisa tidur, ucap Bima. Aduh, alasan, kamu iri kan, karena ndak ada yang bisa dipeluk kalau malam-malam, ucap Winanto. Sinting, siapa juga yang mau peluk bantal pesing kayak gitu, tukas Bima. Maya yang melihat pertengkaran dua laki-laki itu hanya tersenyum kecut. Betapa malunya dia saat melihat dua orang laki-laki dewasa berdebat tentang memeluk bantal. Tapi Owen, daripada nanti kamu kenapa-napa, mending ajak Mas Bima, kata Pak Le. Alah, justru kalau nggak ada dia, baru semuanya berjalan lancar, ucap Winanto. Ya wis sana, buruan. Nanti sore aku tunggu di sini sama Maya, ucap Bima jengkel, berpikir mungkin jika tidak ada Winanto, kali ini ia bisa tidur sedikit lebih lama. Siang itu sebelum tengah hari, Winanto bergegas pergi ke desa Seruni. Ia tidak mau melewatkan kesempatan untuk memiliki uang lebih. Daripada rumah jadi sarang kuntilanak, yang mending dijual, ucap Winanto sambil mengendarai sepeda motor miliknya. Selama perjalanan, ia merasa ada yang aneh. Tak biasanya jalanan desa sebegini sepi, padahal 2 minggu yang lalu masih banyak warga yang beraktivitas. Sesampainya di gerbang desa Seruni, Winanto keheranan. Manakala banyak sekali rumah yang dibiarkan kosong dengan pintu terbuka. Namun di sisi lain, ada juga rumah yang sepertinya baru dicat ulang, tapi sekali lagi tak ada seorang pun yang terlihat. Pada kemana ya? Apa udah banyak yang pindah ya? Ucap Winanto sambil menyisir setiap rumah yang ia lewati.
Hingga saat dia sampai di pertigaan jalan menuju rumahnya, tampak seorang pria tua sedang menggendong rumput di pundaknya. "Badarmo, panggil Winanto." Pria tua itu berhenti melangkah. Ia tersenyum menatap Winanto seolah sudah menunggu. "Loh Mbah, kirain udah pindah. Kok masih di sini?" tanya Winanto sesaat setelah mematikan mesin motornya. "Belum, tapi sebentar lagi, Le," jawab Badarmo sambil menurunkan rumput yang ia bawa. "Bah, memangnya bener yo kalau semua rumah di desa ini bakal dijual?" tanya Winanto. "Benar, hampir semua warga sudah pergi. Dari kemarin itu banyak orang kota yang datang. Edian, mereka itu mau bayar rumah kita dengan nilai tinggi," kata Badarmo. Kali ini ia mengeluarkan bungkusan tembakau dari kantong celananya. "Walah, kok aku nggak tahu yo. Lah, sekarang orang kotanya kemana ya Mbah? Apa udah pergi?" tanya Winanto. Badarmo menggeleng. "Biasanya nanti sore. Mungkin mereka sedang pergi ke hutan," jawab Badarmo. "Loh, ke hutan? Ngapain?" tanya Winanto. Ia sadar betul hutan Seruni bukan seperti hutan lainnya. Selain hewan buas, masih banyak dedemit yang tinggal di hutan itu. "Ya kurang paham aku. Katanya mereka mau bangun tempat wisata dan hotel atau penginapan. Apa ya namanya? Risol," jawab Badarmo. "Resort Bah, kalau risol itu makanan. Ya masa mereka mau bikin pabrik risol di tempat koyo gini?" Hehehe, keke Winanto. "Wis Bu, apa itu namanya? Lah kamu itu dari mana? Sudah 2 minggu nggak kelihatan," tanya Badarmo. "Biasa Mbak, ada urusan bisnis." "Bisnis? Sama pemuda itu yo, yang kemarin bantu warga dari penyakit aneh?" tanya Badarmo. "Bener, Mas Bima sama Mbak Maya. Tapi mereka sekarang udah ikut. Lagi ada urusan," ucap Winanto. "Walah, jadi kamu datang ke sini sendirian?" Winanto mengangguk. "Ya wes Mbah, aku pulang dulu. Nanti kalau orang kotanya sudah datang, tolong kabari yo," pinta Winanto sambil menghidupkan mesin motornya. "Wen, kalau bisa, nanti sebelum malam kamu jangan tidur di rumahmu yo. Nginep di rumahku aja, nggak apa-apa. Tapi jangan sendirian," ucap Badarmo. Winanto mengerutkan dahinya. "Kenapa Mbah?" "Semenjak orang-orang kota itu datang dan sebagian warga pergi, banyak hal aneh terjadi. Tidak seperti dulu lagi. Tapi ini tiap malam aku sering dengar suara banyak orang," kata Badarmo. "Mungkin orang-orang yang mau bangun desa ini Mbah," kata Winanto teringat dengan beberapa rumah yang baru saja dicat ulang. Badarmo menggeleng. "Tidak ada yang dibangun. Semuanya masih sama. Tapi tiap malam aku dengar banyak aktivitas. Awalnya aku kira warga desa. Tapi apa Mbah?" tanya Winanto mulai tak nyaman. "Saat aku ngelihat keluar, tidak ada orang. Kecuali Mas Bagas yang kadang berjalan sendiri di dalam gelap," ucap Badarmo. "Bagas? Siapa Mbah?" tanya Winanto. Dia tak pernah tahu ada warga desa bernama Bagas. "Orang yang dipercaya sama juragan yang mau beli rumah-rumah di desa ini," ucap Badarmo. Winanto termenung. Ia menatap hutan Seruni di ujung desa. Ia merasakan ada hal ganjil, namun logikanya kalah dengan keinginan untuk memiliki uang lebih. "Yes, matur nuwun Bah. Nanti kalau kemalaman aku tidurnya di tempat jenengan yo," ucap Winanto. Badarmo tersenyum. Bukan kebahagiaan, namun lebih seperti seringai. Setelah itu, Winanto kembali berpamitan dan segera menuju rumah tinggalnya. Sesampainya di rumah, Winanto memperhatikan tidak ada yang berubah sama sekali. Rumah itu hanya sedikit tak terurus semenjak ia tinggal bersama Bima beberapa waktu yang lalu. "Lah biarin, wong aku nggak bakal pulang lagi ke desa ini," ucap Winanto segera merebahkan tubuhnya di amben panjang ruang tengah. Lama ia termenung, memikirkan jika ia memiliki uang lebih, mungkin ia bisa membuka usaha baru ketimbang harus pergi ke desa Renggono yang jauh itu. Kalau aku deket-deket Mas Bima, pasti aja
Ada hal gaib yang muncul, bisik Winanto. Terus ia membayangkan hal-hal yang bisa ia lakukan dengan segepok uang jika rumahnya laku terjual. Hingga tanpa terasa, Winanto tertidur siang itu. Tok tok tok. Winanto mengerjap. Ia langsung menatap ke arah pintu, jantungnya berdegup kencang saat menyadari tak ada cahaya apapun di sekitarnya. Asem, udah malam lagi, bisik Winanto. Tok tok tok. Winanto. Mendengar suara Mbak Darmo, Winanto segera membuka pintu rumahnya. Simbah, kata Winanto antusias. Benar saja, di belakang Mbak Darmo tampak satu orang lain berdiri memungkunginya. Mas Bagas mau ketemu, ucap Mbak Darmo. Winanto tersenyum. Meski samar, ia melihat wajah Mbak Darmo tampak sedikit pucat. Monggo, ucap Winanto mempersilahkan mereka masuk dan langsung menyalakan lampu minyak di rumahnya. Langsung saja, aku diutus oleh Ndoro Waseso untuk membeli rumah ini. Tidak ada negosiasi. Langsung aku bayar malam ini, ucap Bagas tegas namun datar. Mata Winanto berbinar. Ia tak menyangka hidupnya bakal berubah setelah ini. Berapa mas? Tanya Winanto antusias. 300 juta, ucap Bagas. Walah, ya kebanyakan itu mas. Rumahku kecil loh, ucap Winanto. Bagas tersenyum. Ndoro Waseso selalu murah hati. Kamu cuma perlu tanda tangan di sini. Bagas meraih lipatan kain kecil dan pulpen aneh di saku celananya. Hah? Cuma tanda tangan? Tanya Winanto ragu, merasa ada yang janggal. Benar, pakai ini, ucap Bagas sambil menyerahkan selembar kain kusut itu. Winanto tampak ragu saat menerima kain kusut beraroma wangi itu. Sudah terima aja, aku juga setuju. Kamu masih muda, bisa beli rumah lain dengan uang segitu, ucap Mbak Darmo. Sejenak Winanto berpikir, meski sedikit ragu, lalu ia meraih pulpen dari Bagas dan langsung membubuhkan tanda tangannya. Loh, pulpennya mati mas? Tanya Winanto. Bagas tersenyum. Ia mengambil satu benda lagi dari kantung celananya. Memang harus pakai tinta darah, biar perjanjian jual beli ini semakin terikat, kata Bagas sambil meniupkan udara ke wajah Winanto. Seketika, Winanto seperti terperanjat. Ekspresinya menjadi datar, sorot matanya tampak kosong, lalu mengambil belati kecil dari tangan Bagas dan menorehkan luka di tangannya. Winanto tidak berteriak sakit sama sekali, justru ia menampung darahnya di tangan satunya. Lalu, setelah tetesan darah cukup banyak, Winanto mencelupkan ujung pulpen di tampungan darahnya dan membubuhkan tanda tangannya di kain kusut itu. Dalam sekejap, lampu minyak di ruangan itu meredup. Asap tipis menguar dari kain kecil di tangan Winanto. Pemuda itu terjatuh, matanya melotot, mulutnya terbuka dengan suara nafas seperti babi yang sedang disembelih. Kini perjanjian selesai. Saat ini Sukma dan rumah ini sudah menjadi milik Ndoro Waseso. Selamat datang di desa Seruni yang sesungguhnya, kata Bagas penuh kemenangan. Tubuh Winanto sesaat terdiam. Dia menatap Bagas dan Mbak Darmo tanpa ekspresi. Sekarang, wahai Sukma Winanto, tetaplah tinggal di tubuhmu untuk saat ini dan lakukan perintahku. Pisahkan Bima dan wanita yang selalu ada di sisinya. Lalu, bawa pemuda itu tepat ke jantung Seruni malam ini, kata Bagas tersenyum mengerikan. Sendiko dawuh, ucap Winanto. Malam itu, angkringan Pak Lek masih ramai seperti biasa. Bima duduk santai di bangku panjang dengan punggung menyandar di dinding bambu. Sementara Maya di sebelahnya masih sibuk membaca sesuatu di gawainya. Bim, tanya Maya. Menurutmu kali ini Winanto terkena masalah apa lagi ya? Tanya Maya. Ada banyak alasan, Mbak. Mentok dia tidak bisa keluar dari desa keparat itu, tukas Bima. Maya menghela nafas dalam. Udah hampir jam 9 malam. Winanto bilang cuma sebentar, dan kita sudah menunggu berjam-jam di sini. Yakin dia selamat?
Tanya Maya khawatir. Bima menyalakan sebatang rokoknya. Winanto itu meski culun, tapi mode survivalnya tidak main-main, Mbak. Lagian, kalau beneran rumah dia laku, kan kita bisa dapat makan gratis. Itu otak apa lambung? Isunya makanan doang. Tanya Maya. Bisa ditambah kopi sama rokok. Biar nggak cuma nasi isi otakku, gurau Bima. Nggak lucu, ucap Maya. Bima tak peduli. Ia kembali menyeruput kopinya. Namun di balik itu semua, ia mencoba mendeteksi hawa keberadaan Winanto. Jika memang terjadi sesuatu dengan laki-laki itu, pasti ia akan langsung bisa merasakan. Tapi aneh sih, kalau ada orang yang pengen beli seluruh tanah dan bangunan desa Seruni, kata Maya. Benar, Mbak. Saya mikir juga gitu. Katanya tempat itu mau dibuat jadi semacam tempat wisata, ucap Pak Le yang ikut nimbrung dari balik gerobaknya. Wisata apa, Pak Le? Kurang tahu, tapi ada yang jauh lebih menyeramkan. Katanya kalau malam desa itu ramai, tapi kalau siang sepi, banyak rumah yang kosong, ucap Pak Le. Dari dulu juga gitu, waktu Seruni masih dikuasai sama gadis gilanya, ucap Bima. Ini beda, Mas. Pokoknya beda. Banyak yang bilang kalau itu roh warga desa yang menuntut rumah mereka untuk dikembalikan, ucap Pak Le. Bima dan Maya termenung. Kalau apa yang dikatakan Pak Le benar, ada kemungkinan seseorang yang ingin membunuh Bima sudah mulai bergerak kembali. Tepat saat itu, terdengar deru suara motor mendekat ke arah angkringan. Bima dan Maya saling pandang. Ya, mereka mengenali suara itu. Beberapa saat kemudian, motor itu berhenti di depan angkringan bersama seseorang yang tampak terburu-buru. Mas Bima, kata Winanto panik melihat sekitar. Bima sengaja tidak menjawab, ia hanya memperhatikan Winanto. Pak Le, Mas Bima di sini, tanya Winanto kepada Pak Le sambil tangan kanannya mencomot satu buah gorengan. Selain buta, tanganmu ternyata jahil, ucap Bima, sedangkan Maya memutar bola matanya. Namun meskipun begitu, mereka cukup lega dengan kehadiran Winanto. Winanto langsung menoleh ke arah sumber suara, bergegas. Ia melangkah mendekat ke Bima. Mas, bantuin Mas, ayo Mas, ucap Winanto langsung menarik tangan Bima. Ada apa sih? Ribut-ribut begini? Tanya Bima bingung. Wes Thomas, ayo bantu dulu, kasihan itu warga Seruni, kata Winanto. Tenang dulu Dewin, memangnya ada apa sama warga Seruni? Tanya Maya. Wes, pokoknya bahaya, banyak orang hilang, banyak yang gak kembali, ucap Winanto. Bima dan Maya saling pandang. Begitupun dengan Pak Le yang mengawasi di balik gerobak dengan ekspresi penasaran. Ayo Thomas, cepet Mas, ucap Winanto. Ya, sebentar, aku bayar dulu, ucap Bima sambil menyentak tangan Winanto. Mbak, kamu tunggu di sini atau ke kosanku aja. Nanti setelah ini kita langsung pergi ke Renggono, ucap Bima. Tapi Bim, ujar Maya, dia merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Aman, aku udah cek. Ini memang Winanto. Energinya pun masih tetap sama, jadi tidak ada yang mempengaruhinya. Toh, saat ini energimu masih belum pulih sepenuhnya. Butuh waktu untuk menetralkan si ksatria hitam itu, ucap Bima. Maya mengangguk. Meski rasanya ada yang tidak beres, namun ia juga tidak bisa memaksa untuk ikut. Bima benar, jauh lebih baik dia tidak ikut. Terlebih saat ini energinya memang belum stabil sepenuhnya akibat pertarungan yang lalu. Bergegas, Bima dan Winanto pergi ke desa Seruni. Kali ini tidak ada candaan. Bahkan Winanto yang biasanya banyak bicara, kali ini diam. Win, tanya Bima dari jok belakang. Kenapa Mas? Tanya Winanto datar. Sebenarnya apa yang terjadi? Winanto diam beberapa saat. Setelah ini kamu akan tahu Mas. Ada warga yang sedang ditumbalkan di tengah desa, ucap Winanto. Siapa? Kau tahu sendiri nanti, jawab Winanto. Bima menatap punggung Winanto. Ada sesuatu yang janggal. Bahkan getaran energinya terasa lebih dingin. Namun ia masih bisa memastikan kalau pria ini sedang tidak dipengaruhi energi gaib manapun. Sekitar 10 menit berlalu. Akhirnya mereka sampai di gerbang desa Seruni. Kali ini
Atmosfer semakin mencekam, bahkan jauh lebih mencekam saat pertama kali Bima datang ke tempat ini. "Kemana warga desa?" tanya Bima. "Di sana, Mas. Ayo," ucap Winanto menunjuk ke arah jalan menuju lapangan desa. "Win, sejak kapan kau pakai itu?" tanya Bima saat melihat seutas tali kuning di pergelangan tangan Winanto. Bima yakin ada getaran energi kuat dari benda itu, meski tidak mematikan, namun ada sesuatu yang berbahaya. Winanto diam tak menjawab. Ia terus berjalan menuju ke lapangan desa, namun Bima sendiri kini merasa waspada. Pasalnya, ia tidak menemukan seorang pun selain mereka di tempat itu. "Win," tanya Bima sekali lagi. "Di sana, Mas," ucap Winanto menunjuk ke arah tengah lapangan. Bima menyipitkan mata. Tampak satu orang sedang terduduk lesu dengan tangan terikat di antara dua tiang. Tanpa aba-aba, Winanto langsung berlari ke arah tengah lapangan. Win, tunggu!" jerit Bima berusaha meraih tangan Winanto, namun kecepatan pria itu di luar dugaan. "Brengsek!" umpat Bima yang langsung menyusul Winanto. Namun baru saja Bima sampai di dekat Winanto, pria itu berhenti. Lalu ia berbalik cepat. Plak! Bima yang tak punya persiapan apapun langsung tersungkur ke tanah. Ia menatap Winanto nyalang. "Apa maksudnya?" tanya Bima geram. Winanto tak menjawab. Ia menatap Bima dengan sorot mata kosong, lalu menunjuk ke arah tengah lapangan. Bima memekik pelan. Ia kebingungan saat melihat sosok yang ada di tengah lapangan itu adalah Winanto. "Doro sudah menunggumu." Bima menoleh cepat, kebingungan saat melihat laki-laki tak asing di depannya kini sudah berubah. "Bagas," ucap Bima. "Doro Waseso selalu tahu," ucap Bagas. Bima berusaha bangkit, namun sekali lagi Bagas dengan kekuatan di luar nalar langsung memukul Bima sampai kembali terpuruk. Bima segera mengumpulkan energinya. Bam! Seketika obor-obor di tempat itu menyala. Bima tersentak saat ada cahaya membentuk pola unik muncul di bawah kakinya. Suara teriakan keras menggema. Winanto di tengah lapangan sedang menjerit kesakitan. Bima merasa ngeri saat ada asap hitam terus keluar dari tubuh itu. Bima harus segera membantu Winanto. Namun saat ia berusaha mengumpulkan energinya, tiba-tiba saja tubuhnya terasa sakit. "Kukira kau cerdas, Bim, tapi memang benar. Kelemahan orang baik itu adalah mudah ditipu," ucap Bagas. "Brengsek, bukannya kau Bagas," ucap Bima terengah. Dia lupa energinya sedang disegel oleh mantra kuno ini. "Masih ingat siapa aku rupanya. Bagaimana, Bima? Rasanya melihat orang yang ingin kau bunuh," ucap Bagas. Bima kebingungan. "Membunuh? Apa maksudmu?" "Sehina itukah aku? Sampai kau lupa dengan apa yang sudah kau perbuat?" tanya Bagas mendekat ke arah Bima. Bima mencoba untuk bergerak, namun rasanya segel di bawah kakinya membuatnya membatu. Bahkan ia tak bisa mengeluarkan sedikit pun energinya. Sedangkan tubuh Winanto di tengah lapangan semakin mengerang. Bima benar-benar panik. Kali ini ia menemukan jalan buntu. "Aku tidak paham maksudmu. Yang aku tahu, aku sudah menyelamatkanmu dari warung sialan itu," ucap Bima mencoba mengulur waktu. Ia terus berusaha untuk menghubungi Maya ataupun Kromo Sengkono. "Menyelamatkanku kau bilang?" tanya Bagas murka. Pak! Puh! Dengan kekuatan ekstra, Bagas memukul tubuh Bima, membuat pemuda itu tersungkur ke tanah dengan bibir mengeluarkan darah. "Jangan lancang mengatakan aku sudah menyelamatkanmu, padahal kau yang ingin menumbalkan sukmaku untuk kesaktianmu itu. Dasar nista," ucap Bagas murka. Jika bukan karena Bima, ia mungkin masih bisa berkumpul dengan anak istrinya. "Brengsek, aku tidak paham dengan apa yang kau bicarakan. Terserah kalau kau menganggapku pembunuh, tapi ingat kau berhutang nyawa padaku," ucap Bima. Berhutang nyawa? Mimpi. Sekarang kita lihat
Apakah si sakti Bima bisa lepas dari segel gaib Bayu Mayit? Ucap Bagas. Bima menggeleng tak mengerti kenapa Bagas berubah menjadi sinting seperti ini. Lalu satu pemahaman muncul di benak Bima. Nanti dulu, siapa yang sudah mencuci otak kecilmu itu? Hah? Tanya Bima paham. Cuci otak? Ngomong apa kau berdebah? Ya, siapa orang yang sudah mencuci otak kecilmu itu? Apakah orang yang bernama Doro itu? Keke Bima. Bagas terdiam memandang Bima penasaran. Sepertinya tebakanku benar. Jadi serendah inikah orang yang kau sebut Doro sampai tak berani menghadapiku langsung? Umpat Bima. Plak! Sekali lagi Bagas memukul Bima dengan keras. Beraninya kau. Jangan sekali lagi kau merendahkan Doro dengan mulut kotormu itu. This is Bagas. Memang dia tolol dan pengecut. Kalau dia berani menghadapiku langsung, pasti dia datang ke tempat ini bajingan. Umpat Bima yang muak. Bagas tak menjawab. Ia malah dengan santainya menghidupkan sebatang rokok di depan Bima, seolah semua sudah selesai. Bagas yang kuat. Kalau saranku, lebih baik lepaskan aku, ucap Bima sambil melihat ke arah Winanto yang masih mengerang. Bima tahu Sukma laki-laki itu sedang ditarik paksa oleh sesuatu. Bagas membuka mata memandang Bima meremehkan. Tadinya aku ingin menyerahkan pada Doro Waseso, tapi aku pikir-pikir membawa jasadmu ke hadapan tidak buruk juga, ucap Bagas sambil mematikan nyala api rokok di tangan Bima. Bima tidak mengerang. Meski terasa begitu panas, dia tidak akan menunjukkan kelemahannya kepada Bagas yang tidak tahu diri ini. Tanpa bicara, Bagas langsung bersila. Matanya terpejam, bibirnya merapalkan mantra yang tak bisa didengar dengan jelas oleh Bima. Seketika udara di tempat itu semakin dingin. Satu persatu warga desa Seruni muncul. Wajah mereka begitu pucat, ekspresinya begitu memilukan. Belum, Bim, masih ada lagi, ucap Bagas sambil mengentakkan satu kakinya ke tanah. Seketika Bima tersentak saat merasakan satu sosok yang begitu ia takuti. Brengsek, kata Bima panik saat ia melihat Jagat Molo. Sosok Jagat Molo sendiri digambarkan sebagai pemakan sukma manusia yang sudah membuat perjanjian darah dengannya. Bentuknya aneh, mirip monster gempal dengan 3 kepala. Masing-masing di mulut kepala terlihat ada banyak sekali kepala manusia. Brengsek, bagaimana kau bisa memanggil makhluk ini itu? Bagas stres, edan, sinting, teriak Bima panik. Ternyata kau tahu siapa Jagat Molo. Pantas Doro Waseso selalu berhati-hati. Namun kali ini kau sial, Bim. Tak akan ada yang bisa menolongmu, ucap Bagas. Bima mengerang. Ia berusaha memanggil nama Kromo Sengkono, namun sial, pagar gaib milik Bagas menghalangi koneksinya. Ambil sukmanya, biarkan tubuhnya tetap hidup, ucap Bagas kepada Jagat Molo. Sosok Jagat Molo menggeram. Ia langsung berlari sekuat tenaga sambil mengangkat ke-6 tangannya. Bima sudah pasrah. Apapun yang terjadi, mungkin memang ini akhir hidupnya. Winanto brengsek, awas kalau sampai aku masih hidup, aku penggal kepalanya. Jagat Molo semakin dekat. Ia sudah bersiap untuk menyerang Bima dengan kekuatan mematikan. Bima menutup matanya. Prang! Sedetik, 2 detik, Bima tidak merasakan apapun. Bocah brengsek, lihat hasil dari gangguanmu, ucap Kromo Sengkono. Bima sumringah. Ya, kali ini ia selamat. Sengkono cintaku, terima kasih, ucap Bima. Brengsek kamu, Bim. Ayo, cepat, lakukan sesuatu, kata Kromo Sengkono sambil menahan serangan Jagat Molo. Kau buta ya? Hancurkan segelnya dulu, kata Bima tak percaya. Brengsek, kata Kromo Sengkono, langsung menendang Jagat Molo dan mencoba menghancurkan segel gaib milik Bagas. Percuma. Bayu Mayit itu mantra kuno. Selama Sukma yang terjebak di warung ikat Sukma masih ada di tanah kelahirannya, segel itu akan tetap abadi, kata Bagas tertawa. Ia benar-benar puas saat melihat Bima begitu kelimpungan. Bahkan rasanya ia sudah ingin mengakhiri ini semua. Kembali Jagat Molo bergerak cepat. Kali ini satu kepalanya mendongak ke atas dengan bibir terbuka lebar.
Bima ngeri saat sosok itu mengumpulkan energi padat di depan mulutnya. Brengsek, Bagas benar-benar ingin membunuhku. Batin Bima, Sengkona cepat, teriak Bima. Habisi sekarang perintah Bagas kepada Jagat Molo. Demit iblis itu menelengkan kepalanya seperti hewan buas. Dia langsung mengarahkan energi padat itu tepat ke arah Bima dan Kromo Sengkono. Sepertinya kita bakalan mati nih Bim, ucap Kromo Sengkono. Satu tangannya berusaha membuat pagar gaib, satunya lagi menghancurkan pagar gaib yang membelenggu Bima. Maumu, ucap Bima menyeringai senang. Jagat Molo dari jarak dekat langsung melemparkan energi mematikan itu. Diang! Tumbukan energi milik Kromo Sengkono dan Jagat Molo beradu menimbulkan suara dentuman begitu hebat. Tepat di saat bersamaan muncul suara lain, suara gamelan yang terdengar begitu mengerikan, seolah suara-suara itu muncul dari keheningan malam. Kan udah aku bilang, jangan sembrono deh, ucap Maya yang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Maaf, sekarang bantu aku ya, pinta Bima. Maya tidak menjawab. Ia memalingkan wajahnya ke arah Bagas. Kau? Ya benar, dia Bagas. Otaknya sudah dicuci pakai pemutih pakaian. Dia tidak ingat kalau kita yang sudah menyelamatkannya, ucap Bima. Oh begitu ya? Aku justru ingin menguji kemampuanmu, ucap Maya memandang Bagas remeh. Mengujiku? Denganmu? Jangan berharap lebih wanita sinting, ucap Bagas. Maya menggelengkan kepalanya yang cantik. Bukan dengan aku, tapi sama dia, ucap Maya sambil menunjuk ke arah Bima. Bagas menoleh ke arah Bima, namun terlambat. Sosok pemuda itu sudah berlari ke arahnya dan bersiap menyerang. Pang! Bagas mencoba menahan serangan Bima dengan tangan kosong. Stop! Teriak Bima. Bagas segera mundur beberapa langkah memperhatikan Bima. Mbak, urus Winanto, biar sundal ini aku yang mengurusnya, kata Bima. Sedangkan Bagas mendengar itu hanya menggeram. Dia tak menyangka Bima menghentikan serangannya hanya untuk mengkhawatirkan orang lain. Tapi kan Bim, tanya Maya. Cepat Mbak, sebelum semuanya benar-benar hilang, kata Bima. Terserah deh Bim, lagi pula aku nggak minat tarung lawan orang lemah kayak dia, ucap Maya yang langsung pergi menuju ke arah Winanto. Terima kasih sudah menunggu. Sekarang kita bisa mengamuk sesuka hati. Tawa Bima membana. Jangan sombong. Jangan sampai menyesal saat temanmu itu pergi, tukas Bagas. Menyesal? Aku hanya menyesal saat berusaha menyelamatkanmu dari tempat terkutuk itu. Sekarang aku mau tanya, bagaimana rasanya dipecundangi, ucap Bima mencoba memprovokasi. Apa maksudmu? Tanya Bagas. Kau tidak paham? Kalau tidak paham, aku tidak akan memberitahu, ucap Bima sambil mundur beberapa langkah dan melemparkan bola energi ke arah Bagas. Sementara Bagas menahan serangan Bima, sejenak Bima menoleh ke arah Kromo Sengkono. Ia begitu takjub dengan pertarungan kedua demit itu. Mereka muncul dan menghilang, hanya menyisakan bunyi tumbukan energi. Apa masih sempat memikirkan orang lain, ucap Bagas. Bima menoleh cepat. Dilihatnya Bagas sudah mengumpulkan energi pada kedua telapak tangannya. Belum sempat Bima mengumpulkan energinya, satu serangan mematikan sudah melesat ke arahnya. Dar! Seketika energi besar meledak tepat di depan Bima, membuat kepulan asap tebal muncul begitu saja. Bagas tersenyum penuh kemenangan. Dia yakin jika Bima sudah tamat sekarang. Tidak sekuat ocehannya, ucap Bagas enteng. Namun dari balik kepulan asap tiba-tiba muncul bola energi berwarna ungu cerah melesat cepat ke arah Bagas. Bam! Beruntung Bagas masih dalam posisi siap. Dia bisa menghalau serangan itu meski dadanya terasa sakit. Bagas menyipitkan matanya. Saat kepulan asap mulai memudar, dia melihat Bima sudah berdiri menggenggam benda di tangannya. Hei, manusia nggak tahu diuntung. Memang benar, kadang kita berniat baik, tapi dibalas dengan hal yang memuakan, ucap Bima berdiri dengan tombak cempoko kuning di tangannya. Dari tadi kau bicara seolah-olah sebagai penyelamat hidupku, kata Bagas.
Menurutmu? Tanya Bima langsung melesat. Ia terus memberikan serangan membabi buta ke arah Bagas. Jedar! Tumbukan energi keduanya benar-benar mematikan. Rasanya tanah di sekitar mereka menjadi retak dan panas beruap. Gimana? Masih sanggup? Tanya Bima menyeringai. Bagas menggeram. Ia benar-benar muak dengan Bima. Sejurus kemudian ia menarik kain kecil di sakunya. Seketika energi besar meluap dari tubuh Bagas. Kau sudah tersesat terlalu dalam, ucap Bima. Kali ini ia tak lagi bermain-main. Jika Bagas menggunakan mantra kuno Bayu Mayit untuk menyerap semua roh yang ada di desa, habislah sudah. Kini Bima mengumpulkan energinya sampai terpusat di mata tombak Cempoko Kuning, sedangkan Bagas, ia terus menyerap energi roh yang ada di desa Seruni. Bim, dia udah gila itu. Kalau terus seperti ini, tempat ini akan hancur, ucap Kromo Sengkono yang tiba-tiba sudah muncul di sampingnya. Ngapain kamu? Di mana Jagat Molo? Tanya Bima. Lah itu sedang kemari, ucap Kromo Sengkono langsung menghilang. Brengsek. Dia mau membunuhku, ucap Bima kesal. Dalam sekejap, Jagat Molo sudah hampir sampai di depan Bima. Tras! Dalam sekali tebas, satu kepala dan tangan Jagat Molo terbang terpisah dari tubuhnya. Makasih ucap Kromo Sengkono yang muncul dan langsung menghilang membawa Jagat Molo. Bima kembali menoleh ke arah Bagas. Tampak pria itu sudah berdiri menghadap ke arahnya dengan energi yang meluap begitu besar. Bersamaan dengan itu pula, suara gemelan mulai terdengar keras. Bima menoleh mencari keberadaan Maya. Tepat di tengah lapangan, perempuan itu sedang menari anggun mengelilingi Winanto yang masih mengerang kesakitan. Jangan melamun, geram suara Bagas. Prang! Bima terpelanting mundur. Dari mulutnya keluar darah segar. Dia tidak menyangka kekuatan Bagas begitu besar. Sudah siap untuk mati? Tanya Bagas penuh dendam. Maumu, ucap Bima. Keduanya saling pandang dengan ekspresi keji sambil menghimpun energi masing-masing. Bima yang sudah berpengalaman dengan hal seperti ini langsung merapalkan mantra yang dulu pernah diberikan oleh Simba. Mati! Teriak Bagas murka. Sedangkan Bima hanya menyeringai dan langsung melemparkan mata tombak Cempoko Kuning dan keris Rogo Nyowo bersamaan ke arah Bagas. Jedar! Seketika tempat itu bergetar hebat, bahkan sampai memekakan telinga. Tempat itu terbakar. Banyak rumah warga dan pepohonan yang terkena imbas. Bima berdiri di lautan api. Sesaat dalam kobaran api, Bima masih bisa melihat sosok Bagas yang masih berdiri dan berjalan pelan ke arahnya. Pada awalnya Bima menganggap Bagas tak tersentuh oleh serangan pamungkasnya. Namun saat kepulan asap menghilang, Bima sadar kalau Bagas sudah kalah. Meski pakaiannya masih terlihat utuh, tapi ia tahu semua roh yang ia serap sudah keluar dari tubuh pria itu. Bim, ucap Maya. Bagaimana dengan Winanto? Tanya Bima. Selamat, tapi sukmanya harus dipulihkan. Bagaimana dengan dia? Tanya Maya. Aku tidak tahu kenapa dia bisa sampai mendapat kekuatan sebesar itu. Aku yakin jika dia hanya manusia biasa, ucap Bima. Memorinya itu sudah ditambal sulam. Tiba-tiba Kromo Sengkono muncul di samping mereka. Di mana Jagat Molo? Tanya Bima. Aku segel di alas Lali Ciwo, jawab Kromo Sengkono. Maksudnya ada orang yang sengaja memberi ingatan palsu? Tanya Maya. Ya benar, aku itu satu-satunya alasan kenapa dia bisa sampai membenci kalian, kata Kromo Sengkono. Pantas saja, harusnya dia tidak mengenali kita. Kromo Sengkono, bawakan tubuh itu, ucap Bima. Kromo Sengkono menghilang, lalu dalam sekejap muncul membawa tubuh Bagas. Mau kita apakan ini? Geram Kromo Sengkono. Kembalikan ingatannya, itu yang paling baik, ucap Bima. Lalu saat tubuh lemah Bagas didudukan di depan Bima, mereka langsung memfokuskan energi agar bisa mengembalikan memori milik Bagas. Seketika tubuh Bagas menggelepar. Ia terus meronta memanggil nama Ndoro Waseso berulang kali. Siapa sih Ndoro Waseso? Tanya Maya. Sepertinya dia dalang dari semua ini,
Jawab Bima geram. Aku nggak bisa mulihin memorinya. Mau kita apakan? Tanya Maya. Kembalikan saja ke keluarganya. Hanya itu yang terbaik. Ucap Bima sedih. Ia tidak menyangka hanya karena ingin membunuhnya Doro Waseso sampai tega berbuat demikian. Tapi Bim, tanya Maya khawatir jika suatu saat Bagas kembali membuat masalah. Jangan khawatir, aku sudah menyegel kemampuan gaibnya di keris Rogonyowo. Dia sekarang hanya manusia biasa, ucap Bima. Terserah kamu deh, ucap Maya. Bima menatap sedih Bagas. Dia tahu laki-laki ini tidak berdosa. Justru yang harus mereka salahkan adalah dalang di balik semua ini. Bima kembali menatap sekitar. Ternyata di sekelilingnya masih banyak sukma warga desa yang belum disempurnakan. Mbak, tolong, pinta Bima. Maya mengangguk faham. Segera ia menari sekali lagi. Bukan untuk melawan roh-roh itu, melainkan membuka gerbang gaib alas lali jiwa. Senggono, bisa nggak semua roh ini kau bawa ke alas lali jiwa? Tanya Bima. Bima berpikir, setidaknya jika semua sukma warga desa Seruni ditempatkan di alas lali jiwa, mereka tidak akan bisa digunakan oleh orang yang bernama Doro Waseso itu. Semua keputusanmu, ucap Kromo Sengkono, menghilang bersamaan dengan roh-roh warga desa Seruni. Malam itu, akhirnya Bima menyadari bahwa sosok Doro Waseso merupakan orang berbahaya. Ia tak peduli dengan keselamatan orang lain asal tujuannya terpenuhi. Winanto, dia selamat, namun membutuhkan pemulihan agar sukmanya kembali utuh. Sedangkan Bagas, akhirnya mereka membawanya keluar desa dan membawa pria itu ke keluarganya agar tubuhnya tak lagi dimanfaatkan oleh Doro Waseso. Sedangkan desa Seruni, kini desa itu benar-benar menjadi desa mati. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bima. Waduh. Ini Bagas, teman-teman. Ini adalah orang yang sukmanya sudah diselamatkan oleh Bima dan Maya ketika sukma Bagas terjebak di warung gaib milik Buyatno ya. Waduh, ini saat itu udah diselamatin, tapi memang di sini segera dia diambil alih oleh Doro, dicuci otak itu, di brainwash. Nah, jadi seolah-olah dia mengira Doro lah yang menyelamatkannya, sedangkan yang berusaha membunuhnya adalah Bima. Makanya Bima bingung tuh, kok jadi ngeyel begini nih orang nih. Tapi alhamdulillah akhirnya berhasil diselesaikan oleh Bima bersama dengan sosok ikonik Kromo Sengkono dan juga si cantik Maya nih yang selalu datang belakangan dan menyelesaikan semuanya. Wow, keren banget ya. Gabungan antara Bima, Maya, Kromo Sengkono dan juga sebagai pelengkap jangan lupa ada Winanto. Mudah-mudahan Winanto segera sembuh ya. Dan sekali lagi di sini Doro. Sosok Doro ini belum bertemu dengan Bima. Dan kayaknya kalau menurut saya ya, Doro ini kayak masih berhitung nih. Ini dia bisa nggak ngalahin Bima? Sehingga dia kayak nyuruh-nyuruh orang dulu nih mau mengukur kemampuan Bima. Keren pakai banget kisahnya, ditunggu lagi untuk kisah Bima selanjutnya. Netra Kala, terima kasih. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.